Silakan Pak Rik. Ada pertanyaan yang mungkin sangat baik untuk kita. Tadi Ustaz jelaskan ya, kita nanti di padang mahsyar, masya Allah, menunggu 50.000 tahun, masya Allah. Itu kita itu aja cuma 60-70 tahun, 50.000 tahun. Nggak bayang. Udah itu matahari 1 sampai 2 mil saja, betul sekali. Bayangkan itu panas sebenarnya, yang lagi membayangkan. Nggak bayang, bisa bayangin. Berat. Nah, karena itu bagaimana kita supaya ada naungan, Ustaz, ada seperti ya payung lah istilahnya, walaupun panas kita tenang aja, senyum-senyum aja gitu. Nah itu bagaimana itu amalan, Ustaz? Ya, baik. Bisa senyum. Baik. Ya, itu harapan kita ya. Harapan kita begitu. Dan memang di padang mahsyar itu hari yang paling sulit bagi orang kafir, itu sudah kepastian. Jadi hari tersebut adalah hari yang sangat sulit bagi orang kafir. Berarti muslim enggak? Iya, enggak. Walaupun dahsyat seperti itu. Jadi bagi mereka yang sulit. Orang yang bertauhid muslim enggak sulit. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan darinya. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dan ingat kita semua adalah pemimpin. Rasulullah mengatakan, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi." Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian pasti akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setiap kita. Bahkan seorang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dirinya itu amanah dari Allah. Ya, dia gerakkan tangannya, dia gerakkan matanya, dia gerakkan kakinya. Dia pemimpin. Artinya semakin besar tanggung jawab, semakin besar dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira bahwa semakin besar tanggung jawab itu semakin hanya sekedar populer saya. Enggak. Berat itu nanti di akhirat. Enggak mudah ya. Ya kan aneh kalau kemudian orang justru cari-cari yang seperti ini, jadikan rebutan. Orang yang beriman akan berhati-hati mikir kayak gitu. Tanggung jawabnya besar. Nah, sekarang sumber keadilan dari mana dikatakan itu bisa adil? Sumber keadilannya kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada wahyu. Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sungguh sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenarannya dan keadilannya. Maka untuk bisa menjadi adil, seorang harus berpegang dengan petunjuk. Petunjuknya itu Al-Qur'an. Petunjuknya itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang adil. Nah, inilah orang yang akan mendapatkan naungan, siapapun dia. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Pemuda. Berarti butuh nih orang tua yang bisa mencetak generasi seperti ini. Tumbuh kembang dalam ibadah pada Allah. Banyak misalnya menghafal Quran, ya kan? Kalau anak-anak kan mulai dari itu. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, kemudian menghafalnya sampai pada level mempelajari maknanya. Tumbuh berkembang dalam ibadah pada Allah. Dibiasakan anak-anak ke masjid misalnya. Nah, jadi dibikin masjid ramah anak, ya. Bukan kemudian masjid tuh bikin anak takut karena melihat mata-mata melotot gitu. Kemudian hardikan ya, seperti zaman-zaman dulu mungkin barangkali sebagian orang merasakan itu. Dibikin ramah anak supaya anak itu senang dengan masjid gitu. Cinta dengan masjid, gak lari dari masjid, takut ntar ada itu yang melotot matanya gitu. Enggak begitu. Dibikin masjid ramah anak. Tapi bukan berarti masjid taman kanak-kanak juga. Dibiarkan lari sana lari sini, tapi dididik dia di situ. Adab masuk masjid gini, harus tenang, kan butuh orang tua. Jangan kemudian orang pergi ke masjid sementara bapak ibunya di rumah bersenang-senang. Ini apa seperti ini? Bukan begitu. Tapi bawa sama orang tua yang masjid, dibimbing dia. Karena apa? Mereka yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, rindu dia dengan masjid. Dimanapun dia berada, dia selalu rindu dengan masjid. Yang dicari masjid selalu. Waktunya sholat dia langsung cari masjid. Selesai satu sholat dia rindu untuk bisa berjamaah di sholat berikutnya. Rindu, ada kerinduan terus. Sampai 5 waktu dia rindu, ada terus masjid. Walaupun masjidnya nggak satu karena orang kan beraktivitas. Kadang di tempat yang lain, masjid yang lain ketemu. Tapi dia selalu rindu dengan masjid. Ini orang yang ada, yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Kan yang tadi amalannya kan, nah ini dia. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah. Ya, tahabba fillah. Bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Ini cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan seorang selaras dengan cintanya Allah, kebencian seorang selaras dengan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan seorang bukan karena kesamaan status sosial, bukan karena ras, bukan karena macam-macamnya, tapi karena dia adalah hamba Allah yang patuh. Saya jadi cinta sama kamu. Kenapa? Kamu orang yang saleh, orang yang taat pada Allah. Saya senang dengan kamu. Saya nggak peduli kamu miskin atau kaya, kamu dari mana dan seterusnya. Karena kamu taat pada Allah, saya jadi cinta sama kamu. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'ah datu jamalin wa mansib faqala inni akhafullah. Ya, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik jelita, punya kedudukan, kekayaan untuk berbuat zina, ya kan? Kemudian dia mengatakan, aku takut pada Allah. Padahal kesempatan terbuka, bukan dia yang mau, ada orang perempuan yang lain yang mau. Tapi dia menjaga kehormatan dirinya dengan mengatakan, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan naungan. Ini juga berlaku bagi wanita yang digoda oleh laki-laki yang berkedudukan, kayak tampan dan sebagainya, tapi untuk berbuat zina. Kalau mau dinikahi silakan, udah nikahi aja, resmikan aja, halal. Ayo, tapi kalau untuk yang haram tidak. Dia menjaga kehormatannya, maka dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah kemudian dia tutupi. Sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Padahal kan sering ketemu kan ya. Ini sebuah ungkapan dari Nabi SAW. Kalau tangan kiri aja nggak tahu yang dilakukan tangan kanan, apalagi orang lain gitu loh. Dia betul-betul jaga kerahasiaan. Dia nggak mau misalnya diketahui orang lain dulu. Untuk menjaga keikhlasan. Tapi kalau misalnya akhirnya bocor juga, kemudian orang puji-puji dia, itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah. Karena dia tidak mengharapkan itu. Dia sudah berusaha menutupin, tapi kan kadang ada orang yang bocorin, itu orang baik nih, akhirnya orang lain tahu kan, puji-puji dia. Nggak apa-apa yang seperti ini. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada mukmin. Itu kata Nabi SAW. Karena memang awalnya dia nggak pengen pujian orang sama sekali. Dia udah tutup-tutupi. Kalau seandainya dia mau sedekah pun dan harus dibacakan, ya udah tulis aja hamba Allah. Atau Abdullah, namanya sama kan, hamba Allah juga. Abdullah siapa? Pokoknya itulah. Nggak usah disebarkan nama. Dia pengen supaya apa? Tadi menjaga keikhlasan. Nah, ini orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Itu seorang yang ingat Allah dalam kesendiriannya. Ini kaitannya dengan tahajud tadi. Karena sedikit orang yang tahajud kalau dibandingkan orang yang tidur dan yang enggak tahajud. Persentasinya kan kecil. Bangun dalam kesepian, kesunyian, ingat dosa-dosa, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Ya. Ini yang ketujuh. Nah, orang ini mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawabannya langsung dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.